Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kalau masyarakat tipu masyarakat boleh lah ya. Misalnya masyarakat tipu polisi ya boleh lah ya. Ini ada polisi nipu polisi. Ini luar biasa ya, dan menarik juga untuk kita reaksi semeton. Bagaimana video polisi tipu polisi semeton? Ini dia. Perkara ini diatensi. Janji lolos sekolah perwira 850 juta. Padahal sekarang institusi polisi sangat dicintai masyarakat karena menurut kami juga polisi Satu lettingnya. sehingga semakin hari semakin dicintai oleh masyarakat. Maka karenanya kami minta kepada Tetap nggak lolos, duit nggak balik, mungkin dipolisikan. Jadi ada polisi nipu polisi kemudian dipolisikan. Berita viral yang bikin shock saya pagi ini teman-teman ya. Polisi tipu polisi ya. 850 juta di Sumatera Utara, janjikan lolos sekolah perwira. Wah, ini saudaranya diembat. Terjadi lagi, diduga kasus penipuan yang melibatkan oknum polisi viral di media sosial. Oknum tersebut merupakan personel Dit Narkoba Polda Sumut, Sumut ya? Ahmad Syah Siregar, yang diduga menipu sesama rekan polisi yaitu Bribka Skalomo Sibuea dengan janji meloloskan sekolah perwira. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban Olsen Lumban Tobing pada Kamis 20 Februari lalu, awalnya Ibda RS menghubungi korban dan bilang bisa meloloskannya dalam sekolah inspektur polisi atau perwira dengan membayar 600 juta rupiah. Korban kemudian mengirim uang tersebut pada Desember 2023. Namun saat pengumuman di bulan April 2024, namanya justru tidak lolos. Ibda RS malah meminta tambahan uang lagi sebesar 250 juta rupiah yang kemudian ditransfer oleh si korban. Uang kembali dikirim tetapi hasilnya tetap sama. Merasa ditipu, Bribka Skalomo melaporkan kasus ini ke Polda Sumut dan Bid Propam pada Oktober 2024. Kuasa hukumnya Olsen Lumban Tobing menuntut penyelidikan yang transparan dan mengancam akan membawa kasus ini ke Kapolri, Komisi 3 DPR RI hingga Presiden Prabowo Subianto jika tidak ada kejelasan. Polisi tipu polisi di Sumatera Utara. Korban gagal lolos SIP dan uang 850 juta raib. Berarti benar kata lagu Sukatani, bayar, bayar, bayar. Jangankan rakyat, sesama polisi saja disuruh bayar. Ngomong-ngomong judulnya kok korban gagal lolos SIP. Hei, kok merasa jadi korban? Kan mereka sama-sama melakukan KKN. KKN itu kok seolah-olah jadi korban. Itu mau nyogok biar lolos sekolah perwira gitu loh. Yuk kita dengar apa komentarnya para mulut netizen. Gimana ini? Lalu lapor siapa? Nggak perlu nunggu lama untuk membuktikan kebenaran syair lagu bayar, bayar, bayar Sukatani. Bahkan polisi sendiri tidak aman dari polisi. Gaji Bintara kan nggak seberapa ya. Kok bisa punya uang sebanyak itu? Kira-kira dapat dari mana ya? Sesama polisi aja ditipu, apalagi warga biasa. Aduh, sudah cukup. Saya nggak mau bahas soal kasus polisi tipu polisi ini. Bahaya. Sukatani aja nyanyi lagu bayar-bayar di itu nanti. Nggak, Pak, ampun, Pak. Ini netizen, Pak, ampun. Ampun. Rin polisi ini malah ketipu dengan temannya sendiri yang juga seorang polisi dengan janji lolos sekolah perwira jika membayar 850 juta rupiah. Masalah ini sekarang dalam penyelidikan khusus oleh tim Polda Sumut. Kok bisa polisi menipu rekan sesama polisi sendiri? Iya, jadi kejadian ini terjadi sejak 2023, Rin. Nah, ada seorang personel Direktorat Polda Sumut bernama Ibda RS yang menipu rekannya yaitu Bribka S sebesar 850 juta rupiah dengan modus menjanjikan kelulusan tes sekolah inspektur polisi atau SIP. Jadi pada Desember 2023, Ibda
Ibda RS meminta 600 juta dengan janji kelulusan, tapi Bribka S tetap tidak lolos. Kemudian Ibda RS meminta lagi tambahan 250 juta rupiah untuk gelombang kedua pada April 2024. Sayangnya hasilnya tetap sama-sama gagal. Jadi uangnya nggak dikembalikan, Ri? Biarin, akhirnya Bribka S melaporkan permasalahan ini ke Propam Polda Sumut. Saat ini Polda Sumut masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut untuk memastikan kebenaran dari kasus ini. Ada polisi nipu polisi, dan polisi penipu dan ditipu ini adalah satu angkatan begitu ya. Ya letting lah begitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan tadi netizen itu menarik. Kan pangkatnya bintara, tapi uangnya sampai 850 juta. Uang dari mana itu? Dan sekarang masih dalam proses ya. Masih dalam proses karena ya harus dilaporkan. Ini 850 juta gitu. Bintara punya uang 850 juta. Jadi apalagi kita ya masyarakat ya. Masyarakat biasa ya. Tapi mudah-mudahan ini oknum ya. Ini oknum, sekali lagi ini oknum ya. Tapi celakanya ini adalah satu letting ya. Satu angkatan begitu ya. Kok tega begitu loh. Tipu temennya sendiri begitu. Satu angkatan, satu instansi. Tipu bukan main-main, 850 juta. Teman macam apa Anda ini ya? Polisi tipu polisi 850 juta di Sumut, janjikan lolos sekolah perwira. Personil di Direktorat Narkoba Polda Sumut, Ibda RS, diduga menipu sesama rekan kepolisian, yakni Bribka Calomo senilai 850 juta. Bribka Calomo bertugas di Polsek Pahaja, Polres Tapanuli Utara, Sumut. Modus yang dilakukan Ibda RS adalah menjanjikan kelulusan kepada Calomo untuk tes sekolah inspektur polisi atau yang biasa disebut sekolah SIP, perwira. sekolah Atas kejadian ini, Calomo melalui kuasa hukumnya, Olsen Tobing, pun melapor ke Propam Polda Sumut dan Direktorat Krimum Polda Sumut. Kami membuat laporan pengaduan itu 2024, satu ke Propam Polda Sumut, satu lagi ke Krimum, kata Olsen. Jumat 21 Februari 2025, Olsen menjelaskan penipuan ini terjadi Desember 2023. Saat itu Ibda RS mengiming-imingi Bribka Calomo bisa lulus sekolah perwira. Namun, dengan catatan membayar uang senilai 600 juta. Keduanya sebelumnya saling kenal lantaran satu angkatan saat pendidikan Bintara. Bribka Calomo pun tertarik. Tanggal 6 Desember diserahkan, RS ini meminta uang dari klien saya 600 juta rupiah. Kemudian berlanjut waktu, nah ternyata tak lulus klien saya, kata Olsen. Nah, kemudian ditanyakan ke RS ini, kenapa saya gak lulus? Ya nanti kamulah gelombang kedua, tapi tambah 250 juta, itu April 2024, sambungnya. Namun Bribka Calomo tetap tidak lulus. Ia pun meminta uangnya kembali. Namun kata Olsen, Ibda RS kerap beralasan untuk mengembalikan uang tersebut. Terkait ini, Kasubdit Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani menuturkan pihaknya masih menyelidiki laporan tersebut. Kenapa bang? Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami dari kantor hukum Justisia OLD and Partners. Saya Olsen L. Tobing, SHMH. Saya Boy Raja Marpau, SHMH. Menyampaikan bahwa perkara yang dilaporkan oleh klien kami di Propam Polda Sumut dan di Krimum, kalau mana pelapornya adalah RS, telah selesai dan telah berakhir secara udah secara keluargaan ya, tanpa unsur apapun dari pihak manapun, atau dengan kata lain atas kesadaran terlapor dan pelapor, yaitu klien kami. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi pada dasarnya perkara ini telah diselesaikan dengan prinsip-prinsip restoratif justice. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut, Bapak Dir Krimum, dan Bapak Kadif Propam Polda Sumut karena telah memberikan tenaga, pikiran, dan hatinya untuk perkara ini sehingga dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Tidak lupa juga dengan jajaran-jajarannya yang juga bekerja untuk menyelesaikan perkara ini. Demikian dari kami.
Kemudian saya tambahkan, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda seluruh jajarannya yang secara quick respon menyelesaikan perkara ini. Dan kami sampaikan sebelumnya bahwa Polri sangat dicintai rakyat, Polri sangat kami cintai. Bravo Polri. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Horas, horas, horas. Bahwa klien kami merasa tipu gelap oleh oknum aparat penegak hukum, ya kan? Nah, si aparat penegak hukum ini mengiming-imingi, menjanjikan kepada klien kami bahwa si oknum ini bisa mengurus klien kami menjadi perwira polisi. Nah, kemudian atas iming-imingnya dianya meminta uang kepada klien kami sebesar 850 juta setahun yang lalu. Nah, hingga saat ini apa yang dijanjikannya kepada klien kami tidak dipenuhi dan uang itu pun tidak kembali, sehingga telah dilaporkan ke Propam dan saat ini sudah tahap lidik. Nah, kemudian selain daripada di Propam Poldasu, kami juga telah melaporkannya di Reserse Kriminal Umum di Poldasu. Saat ini sudah dalam tahap lidik juga. Nah, selainnya mungkin ditambahkan oleh rekan saya, Bu Raja Matlau. Ya, untuk itu kami berharap sama Bapak Kapolda, Bapak Dirkrimum Poldasu dan Kabid Propam Polda Sumut untuk terus menindaklanjuti ini, sebab ini menyangkut nama baik Polri. Kenapa bisa oknum polisi ini menjadi agen yang ilegal, dan kerugian yang dialaminya oleh klien kami sampai 850 juta, dan kami perlu menyebutkan bahwasanya oknum itu juga bekerja di Polda Sumut. Demikian. Nah, saya tambahkan lagi bahwa si oknum penegak hukum yang nakal ini, ya, inisial RS, ya, inisial RS, dan bekerja di unit narkoba Poldasu. Kemudian atas itu kami berharap kepada Bapak Kapolri juga agar dapat mengatensi perkara ini, karena jangan hanya oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum nakal seperti ini, institusi ini tercoreng. Karena menurut pendapat kami saat ini masyarakat sangat mencintai polisi Republik Indonesia dan termasuk kita semua mencintai. Jadi mohon atensi dari Bapak Kapolri. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik. Medan Kabar. Ya kan? Nah, si aparat penegak hukum ini mengiming-imingi, menjanjikan kepada klien kami bahwa si oknum ini bisa mengurus klien kami menjadi perwira polisi. Nah, kemudian atas iming-imingnya dianya meminta uang kepada klien kami sebesar 850 juta setahun yang lalu. Nah, hingga saat ini apa yang dijanjikannya kepada klien kami tidak dipenuhi dan uang itu pun tidak kembali, sehingga telah dilaporkan ke Propam dan saat ini sudah tahap lidik. Nah, kemudian selain daripada di Propam Poldasu, kami juga telah melaporkannya di Reserse Kriminal Umum di Poldasu. Saat ini sudah dalam tahap lidik juga. Nah, selainnya mungkin ditambahkan oleh rekan saya, Bu Raja Matlau. Ya, untuk itu kami berharap sama Bapak Kapolda, Bapak Dirkrimum Poldasu dan Kabid Propam Polda Sumut untuk terus menindaklanjuti ini, sebab ini menyangkut nama baik Polri. Kenapa bisa oknum polisi ini menjadi agen yang ilegal, dan kerugian yang dialaminya oleh klien kami sampai 850 juta, dan kami perlu menyebutkan bahwasanya oknum itu juga bekerja di Polda Sumut. Demikian. Nah, saya tambahkan lagi bahwa si oknum penegak hukum yang nakal ini, ya, inisial RS, ya, inisial RS, dan bekerja di unit narkoba
Polda Sub. Kemudian atas itu kami berharap kepada Bapak Kapolri juga agar dapat mengatensi perkara ini, karena jangan hanya oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum nakal seperti ini, institusi ini tercoreng. Karena menurut pendapat kami saat ini masyarakat sangat mencintai polisi Republik Indonesia dan termasuk kita semua mencintai. Jadi mohon atensi dari Bapak Kapolri. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Nah itu sebetulnya ya, ini sih sebenarnya memalukan sih, menurut saya pribadi memalukan, mohon maaf ya, tapi ini oknum, sekali lagi ini adalah oknum. Dimana kalau begitu persoalannya, apalagi kita kan berpikir bodoh ya, apalagi orang begitu ya. Ini satu instansi, satu angkatan, satu letting ya, ini saling tipu ini. Ya, apalagi sama orang lain dong jadinya. Ini sih pemikiran bodoh saja ya. Apalagi sama masyarakat begitu ya. Ini tidak main-main gitu. 850 juta gitu. Tapi menarik juga kembali lagi yang disampaikan tadi oleh salah satu itu ya. Loh, pangkat bintara tapi kok punya uang sampai 850 juta. Uang dari mana gitu katanya sih tadi. Tetap jaga persatuan dan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.